Nama karya tersebut adalah desainer properti terbesar. Ingat bahwa nama karya dalam bahasa Inggris ada di video. Cukup jeda dan catat jika ingin membacanya. Sambil itu, saya meminta Anda untuk berlangganan saluran, memberikan like, dan berkomentar. Komentar apapun, itu sangat membantu dalam algoritma nakal YouTube. Secara alami karya dengan lebih banyak keterlibatan akan dilanjutkan dengan lebih cepat. Sekarang cukup berbicara dan mari kita mulai. Cerita dimulai dengan gambar protagonis kita yang tampaknya sedang menikmati pemandangan luas dan hijau dari lembah, gunung, dan sungai. Bersama dengan penjaga setia dan 4 makhluk kecil yang berasal dari asal-usul yang meragukan. Mirip dengan Pokemon. Penjaga membawa bendera dengan simbol yang mewakili rumah bangsawan protagonis. Sementara protagonis ini menopang sekop logam yang sangat simbolis di bahunya sepanjang cerita yang akan kita jelajahi sekarang. Dengan bangga, protagonis memperkuat identitasnya dalam pikirannya sambil menunjukkan beberapa keahliannya secara ajaib di depan teman-temannya. Namaku Kim Suho, tapi di tempat ini, namaku Lloyd Frontera. Jadi, dengan kata lain, inilah kisah bagaimana aku, seorang insinyur sipil biasa, mengubah dunia sepenuhnya. Rekan kecil Anda menunjukkan kegembiraan sebanyak protagonis. Dia mengangkat sekopnya dengan percaya diri, dan kemudian menancapkan kuat di tanah, membuat lingkaran ajaib, yang segera menyebar dan membentuk tata letak dasar dari sebuah kota yang utuh. Lloyd kemudian memanggil sahabat setianya, Javier, untuk berbagi perasaannya. Javier, kata Lloyd. Ya, Tuan Muda Lloyd, jawab Javier. Ini semua, ini uang? Lloyd menyimpulkan sebelum tertawa jahat yang membuat Javier bertanya-tanya dengan keras apakah dia akhirnya gila. Tetapi hanya diabaikan. Kami kembali ke awal perjalanan, insinyur sipil biasa, di dunia yang tidak dia miliki. Layar sistem kepribadian yang mengolok-olok dan ironis yang hanya bisa dilihat olehnya muncul. Catatan, Anda telah dipilih oleh Ser Absolut sebagai kandidat yang diinginkan secara acak. Selamat, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Dari sekarang, kamu akan menjadi karakter dalam novel, Ksatria Darah dan Besi. Tolong berikan yang terbaikmu, masih ada jalan yang harus ditempuh. Oba, secara logis, karakter kita mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin dia melihat hal-hal yang tampak begitu realistis tanpa minum apapun. Hingga akhirnya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Karena dia suka membaca isekai. Oh, apakah ini sejenis dunia yang sering dilihat dalam novel online? Aku sekarang berada di dunia lain, pikirnya. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Tapi, mengapa aku bangun di lantai? Di luar dari semua tempat, segera dingin merasuki protagonis, yang gemetar dan memeluk dirinya sendiri dalam upaya yang sia-sia untuk menghangatkan diri. Dengan mulut yang miring dan sedikit membeku, ia bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa hal itu terjadi, dan dijawab oleh sistem yang, tampaknya, bisa tahu persis apa yang dia pikirkan. Status kelainan, mulutmu jadi begitu setelah tidur di jalan. Tertawa, tidak mengherankan, dia marah pada sistem dan memukulnya dengan pukulan. Menyebutnya bodoh. Yang menarik dari fakta ini adalah melihat bagaimana dia benar-benar berhasil mengenai layar yang seharusnya tidak ada di udara dan membuatnya berteriak dengan pukulan. Sambil mempertanyakan apakah dia sedang berada dalam mimpi aneh atau apakah itu benar-benar kenyataan, protagonis mulai merevisi dalam pikirannya karakter mana dalam cerita yang sesuai dengan keadaannya saat ini untuk mengetahui siapa dia. Orang yang tinggal di pedesaan dan tidur di jalanan adalah, tetapi sebelum menyelesaikan pikirannya, kecurigaannya dikonfirmasi oleh panggilan yang dia dengar di belakangnya. Tuan Muda Lloyd, jadi kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Mari kita kembali ke rumah terlebih dahulu. Saat pria itu berbicara, protagonis kami menatapnya dan menganalisis detailnya. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk mengidentifikasi bahwa pria itu adalah protagonis sejati dari Ksatria Darah dan Besi, Javier Asrahan. Reputasinya sebagai pedangdut adalah sesuatu yang telah tersebar di sepanjang novel dan Suho sangat mengaguminya. Dibutuhkan beberapa saat kagum bagi protagonis kami untuk menyadari apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Dia baru saja memanggilku Lloyd. Dan sebelum menyadari bahwa pikirannya keluar dari mulutnya, dia bertanya dengan marah, apakah aku sipatif Lloyd Frontera? Menyebabkan reaksi awal keheningan dari Javier, yang menatapnya seolah sedang memikirkan apa yang harus dijawab. Saya memanggil Tuan Muda dengan namanya, tidak pernah memanggilnya sebagai penjahat. Nah, lega rasanya bahwa Anda memiliki kesadaran diri seperti itu, kata Javier mencoba, sia-sia, menahan senyum sinis. Sistem yang, seperti yang akan Anda lihat sepanjang cerita, senang mengolok-olok wajah protagonis, bermain-main dengan mengomentari tentang keceriaan Javier. Setelah kembali ke rumah, Lloyd dan Javier mulai berbicara tentang apa yang terjadi. Tuan Muda tidak ingat apa-apa, apalagi bagaimana dia bisa tertidur di tengah-tengah tidak ada, dan tidak mungkin. Karena sebelumnya bukan dia yang menghuni tubuh itu. Karena Javier tidak bisa tahu hal itu, dia hanya menjelaskan kejadian-kejadian. Kamu minum sampai mabuk total dan kemudian menghancurkan bar. Kamu menemukan jalan pulang dengan naluri murni dan kemudian pingsan. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, pikir protagonis. Javier kemudian melanjutkan penjelasannya. Tuan saya khawatir dan mengirim saya untuk menemuinya. Karena dia akan sedih jika anak penjahatnya pulang ke rumah dengan mulut terkatup selamanya,
Kali ini Javier tidak menahan kata-kata. Meskipun perapian menyala untuk membantu menghangatkan tuan muda yang hampir mengalami hipotermia setelah pingsan, dia masih gemetar kedinginan, menyadari bahwa ketiadaan lantai yang dipanaskan, kenyataan dari era medieval, membuat perbedaan besar dalam situasi seperti ini. Saat berpisah dengan tuan muda, Javier memberitahu bahwa dia akan memberitahukan tuan tentang insiden di bar keesokan harinya. Namun Lloyd meminta agar dia tidak melakukannya, dan Javier setuju dengan permintaan tersebut. Sebelum melangkah keluar pintu, protagonis mengajukan pertanyaan kepada pedangdut sekali lagi. Baiklah, Javier, keluarga kita memiliki banyak hutang, bukan? Mendapat jawaban, ini bukan hal baru atau mengejutkan. Frustrasi protagonis menjadi nyata ketika dia, yang telah membaca seluruh novel, tahu persis apa yang akan terjadi padanya dan keluarganya. Pada awalnya, Baron dan Barones tertipu oleh penipu. Lloyd adalah gelandangan dan pemabuk besar, yang meninggal setelah muntah darah. Marah dengan nasib yang menantinya, dia mengeluh dalam pikirannya tentang betapa sengsara dirinya sekarang seperti saat berada di Korea Selatan. Apa yang, makhluk absolut, ini lakukan, untuk aku datang ke sini dan memiliki orang ini? Apa yang bisa menjadi keinginan asalku? Pagi berikutnya, ibunya, Baroness Marveya Frontera, menanyai Lloyd apakah dia merusak barang-barang di bar semalam. Tanpa tahu harus menjawab apa, dia hanya berpikir bahwa dia tidak melakukan hal tersebut karena dia sedang membaca novel semalam. Dan ya, Javier memenuhi janjinya untuk tidak mengadukan dia kepada Baron, dan malah melaporkannya kepada Baroness. Tanpa banyak harapan, Marveya mencoba meminta anaknya untuk setidaknya kali ini meminta maaf atas kerusakan yang telah dilakukan. Mengingat bahwa pemilik tubuh itu yang telah melakukannya, protagonis berpikir bahwa seharusnya dia yang melakukan ini. Jadi dia setuju. Ketidaksenangan, kebingungan, dan kejutan adalah perasaan yang jelas terlihat dalam ekspresi baik Baroness maupun Javier. Seorang penduduk desa melihat kedatangan protagonis dengan penjaganya. Lloyd segera menyadari bahwa reaksi orang terhadap melihat tuan muda tidak sama sekali positif. Mereka bersembunyi karena takut. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka mengunci pintu dan jendela. Dan sistem yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan dia, dengan tegas menunjukkan apa yang sedang terjadi. Anda membuat jijik para penduduk desa. Saat mereka berjalan menuju bar, Lloyd bertanya mengapa Javier mengikutinya. Dan Javier menjawab bahwa dia telah menerima perintah dari Baron untuk menemaninya dan mencegah insiden malam sebelumnya terulang. Apakah diminta untuk menjaga saya? Tanya Tuan Muda. Justru sebaliknya. Ini untuk melindungi orang-orang dari Anda, Tuan Muda Lloyd, jawab Javier. Protagonis kemudian mulai mempertanyakan apakah dia harus mencoba membersihkan reputasinya. Tetapi memutuskan bahwa hal pertama yang harus dilakukannya adalah melunasi utang keluarganya. Pada saat itu, dia mulai merenungkan apakah sistem tidak memiliki sesuatu yang berguna untuk ditawarkan padanya dan sistem tersebut dengan cepat menunjukkan kemampuan yang tersedia padanya. Kemampuan Lloyd, Skum, kemampuan pasif, ini bisa membuat orang meliriknya. Pemabuk bermasalah, jika Anda menggunakan kemampuan ini, Anda akan berubah menjadi anjing. Tingkat ejekan sistem ini sungguh tidak main-main. Melupakan bahwa hanya dia yang melihat layar sistem, Lloyd kembali menyerangnya dan melemparkannya jauh. Dilihat oleh Javier dengan kekhawatiran bahwa dia mungkin menjadi gila atau merencanakan untuk terlibat dalam pertarungan begitu mereka sampai di tujuan. Ketika sampai di bar, Lloyd meminta izin saat masuk. Javier menatap adegan tersebut dengan curiga. Tuan muda yang dikenalnya sejak kecil tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu. Sebelumnya dia terlihat berbeda. Seperti, dia telah menjadi orang yang berbeda, pikir pedang itu. Di dalam bar, puing-puing yang ditinggalkan oleh kekacauan malam sebelumnya masih berserakan di mana-mana. Maaf, apa yang terjadi kemarin semua kesalahanku, kata Lloyd sambil membungkuk di kursi kepada pemilik bar. Berbeda dengan reaksi yang diharapkan dari seseorang yang usahanya hancur oleh seorang mabuk, pemilik bar tersebut menunjukkan rasa takut yang besar terhadap pemuda itu. Takut bahwa itu adalah jenis serangan baru yang akan segera terjadi dan memohon agar jangan dilakukan. Baiklah, maaf, desak. Tetapi kata-kata tersebut tidak terdengar menyenangkan bagi tuan tanah, atau warga lain yang tidak beruntung bertemu dengan putra sulung Baron dan Baroness. Kamu sepertinya belum belajar cara meminta maaf, memprovokasi sistem. Tidak apa-apa, tidak perlu minta maaf, jawab pemilik bar masih jelas ketakutan. Saat kembali, Lloyd dan Javier berbicara tentang apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Protagonis tampaknya tidak mengerti mengapa meskipun meminta maaf, segalanya tidak terlihat menjadi lebih baik. Maka Javier dengan cepat menjelaskan kepadanya bahwa tidak hanya perabotan yang dihancurkannya, tetapi juga dekorasi, dan semuanya itu adalah hal-hal yang pemilik rumah kerja keras untuk mendapatkannya, hanya kompensasi yang akan membuatnya puas. Kenyataan keras dari kata-kata pedang membuat sang pemuda teringat pada situasi keuangan keluarganya, bahwa ia tidak akan mampu memberikan kompensasi finansial. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa saya lakukan selain membayar utang keluarga saya. Tapi apa yang seharusnya saya lakukan? Merenung. Tidak hanya itu, kondisi ibu pemilik bar memburuk karena dinginnya akhir musim dingin. Tambah Javier, saat kami di dalam, memang agak dingin. Sebuah perapian tidak cukup untuk menghangatkan tempat itu, pikirnya. Pasti sulit bagi pria tua itu untuk tetap hangat. Sebelum lantai batu yang dipanaskan, merenungkan Lloyd.
dan kemudian berhenti. Pada saat itu protagonis kami menyadari sesuatu yang sangat penting. Dia adalah seorang insinyur sipil. Dan di dunia ini belum ada konsep lantai batu yang dipanaskan. Jika dia bisa membangunnya di dunia ini, itu pasti bisa laku dengan baik. Tegas, Lloyd berbalik arah dan memanggil Javier kembali ke bar. Langkahnya cepat dan mantap, seolah-olah dia siap pergi ke medan perang. Catatan, perjalanan sejati Anda telah dimulai. Sistem RP telah didorong. Titik hubungan. Anda dapat mendapatkan RPS dengan meningkatkan hubungan dengan karakter kunci. RPS disimpan 0. Jendela sistem adalah satu-satunya hal yang mampu menghentikan dan menarik perhatian sang tuan muda pada saat itu, membaca semuanya dengan detail yang sangat teliti. Apakah RP sama dengan EXP? Dia bertanya-tanya dalam pikirannya. Di sini tidak ada penjelasan tentang apa gunanya ini. Memperbaiki hubungan, jika mereka adalah karakter kunci. Dia pun berpikir hal yang jelas. Jika dalam novel yang dibacanya, Javier adalah protagonis, maka dia pasti menjadi karakter kunci, bukan? Lalu matanya beralih ke arah yang sama, mengonfirmasi kecurigaannya, tetapi mengejutkannya dengan cara yang sangat negatif. Ini tidak rendah, kan? Aku pikir ini sangat rendah, pikirnya. Nah, Javier, sikap Lloyd tampak berubah sejenak, seolah-olah akan mengatakan sesuatu yang penting. Ya, Tuan Muda Lloyd, tanya Javier. Saya pikir kamu sangat tampan. Pujinya dengan senyum paling ramah yang bisa dibuatnya saat itu, dengan harapan itu akan memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun, usahanya justru berbalik arah. Saya tahu itu dengan baik sekali. Nada Javier yang merendahkan jelas menunjukkan bahwa pujian dari si penjahat tidak bisa menipunya. Apa? Kenapa berkurang? TSK, akan saya abaikan dulu, gerutu sang protagonis dalam pikirannya. Kembali ke bar, pihak kontraktor, tuan rumah, dan operator Lloyd Frontera. Saya akan membayar semua barang yang saya rusak dengan menutupi seluruh biaya konstruksi. Sekarang, tolong tanda tangani ini, kata tuan muda. Kemudian dia memberikan kertas dan pena tinta kepada pemilik untuk ditandatangani. Kecurigaan pemilik dapat terlihat dari matanya. Kata sistem seolah-olah tidak jelas, tetapi mungkin karena jelas itulah dia memperkuat untuk menggosok di wajah protagonis kita. Pemilik bar, yang curiga seperti seharusnya, tampaknya dilengkapi dengan keahlian khusus pada saat itu untuk tidak jatuh ke dalam tipuan Lloyd. Kemampuan, dinding pikiran, sistem menekankan. TSK, tubuh ini begitu bermasalah. Rehabilitasinya sudah di titik terendah. Saya tidak bisa menghapus masa lalunya dan mulai dari awal. Saya tidak ingin menggunakan metode ini. Tetapi, saya harus menggunakan citra saya sebagai gelandangan. Kita selalu saling melihat satu sama lain dengan cara apapun. Jadi mengapa kamu tidak bisa sekadar percaya padaku? Hah? Protagonis tidak ragu untuk membuat wajah menakutkan. Wah, sampah sekali. Komentar sistem, hanya diabaikan oleh protagonis, yang pada saat itu sedang berpikir. Berhasil? Kontra pertama didapatkan dengan sukses. Pilihan yang bagus. Tuan, Anda tidak akan pernah menyesal. Kekekeke, kata Lloyd saat menyelesaikan negosiasi. Javier, yang melihat segalanya dengan sikap meremehkan, menunggu mereka berada di luar gedung untuk mempertanyakan tuan muda tersebut. Tuan Muda Lloyd, Anda mengancam pemilik dan membuatnya menandatangani kontrak. Anda sedang menciptakan standar perilaku buruk yang baru? Tanya dengan jijik. Kamu adalah tipe yang lebih tidak logis daripada yang terlihat. Pernah dengar tentang distorsi kognitif? Tanya Lloyd. Distorsi kognitif? Ulang Javier tanpa mengerti. Sejak saya melakukan ini dan itu di masa lalu, saya akan melakukan ini dan itu dari sekarang. Seperti distorsi yang melekat di pikiran Anda pada saat-saat buruk dan negatif. Jelasnya, mencoba menjelaskan bahwa sayangnya tidak peduli apa yang dia coba. Orang selalu akan mengharapkan yang terburuk darinya. Ini bukan hal yang merugikan, melainkan pengalaman dan perkiraan. Coba membantah Javier, yang sudah cukup banyak mengalami dengan tuan muda untuk tahu bahwa dia selalu membuat masalah. Apakah pengalaman dan perkiraan keduanya berasal dari masa lalu? Bantah Lloyd, membuat Javier terdiam dan bertanya-tanya kapan dia menjadi begitu fasih. Saya akan membuat mereka tersenyum. Saya akan membuat pemilik dan ibunya tersenyum, tidak peduli bagaimanapun caranya, simpulkan protagonis penuh keyakinan pada kemampuannya sendiri. Kata-kata sang pemuda membuat Javier terkejut, karena senyum mereka akan menjadi dasar uang saya. Bagian dari pikiran Lloyd, dia simpan untuk dirinya sendiri. Ayo, pikir seseorang. Menggali tanah, memindahkannya, memukul dengan keras, dan mengulanginya. Hampir seperti sebuah mantra bagi protagonis pada saat itu, yang bekerja keras untuk memenuhi bagian kesepakatan mereka. Kayu gergaji milik gudang di rumah besar keluarga Baron, sebuah struktur dasar dari kayu berat. Sekarang saya harus mengaplikasikan tanah liat merah dari tepi sungai keluar. Tapi tubuh ini lemah secara fisik, pikirnya. Itu cepat sekali. Komentar Javier, sungguh terkejut dengan pekerjaan anak tertua dari keluarga Frontera. Meskipun sudah menghabiskan seminggu penuh, pertanyaan dan kekesalan protagonis tersebut jelas menunjukkan bahwa itu bukanlah jenis hasil yang akan dianggapnya baik atau efisien. Dia benar-benar melakukan sesuatu. Dia benar-benar mematuhi kontrak dengan pemilik. Aku tidak bisa percaya. Pikiran Javier melayang dalam kebingungan, rasa ingin tahu, kejutan, dan sedikit, hampir tak terlihat, kagum. Lemah dan sesak napas, Lloyd bangkit kembali berdiri, mengambil kapak, meskipun gemetar.
dan berusaha untuk memotong kayu agar bisa melanjutkan pekerjaan. Usaha Anda tidak luput dari perhatian Javier, yang mengikuti seluruh proses dan memutuskan untuk turun tangan pada saat itu. Memegang tuan muda, menjauhkannya dari pelayanan dan mengambil kapak. Dan dalam momen empati, Javier mengambil tempat dari sang tuan muda dalam tindakan yang akan dilakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Javier. Satu tangan secara horizontal, dan dua tangan terentang secara vertikal, dengan ketebalan satu jari. Kamu bisa melakukannya di papan? Lloyd mencoba menjelaskan sambil menggerakkan tangan sendiri untuk menunjukkan. Seolah-olah tidak ada apa-apa, pemuda pedang hanya melemparkan beberapa balok kayu ke udara, mengayunkan kapaknya, dan ia memotong semuanya dengan sempurna, mudah, dan efisiensi ekstrim, pada tingkat keunggulan yang bahkan mesin pun tidak akan mampu melakukannya. Terkejut, Lloyd mengamati semuanya dengan seksama, menunjukkan dukungan dan penghargaan terhadap bakat orang lain. Tetapi sebagai oportunis besar yang dia adalah, protagonis kita tidak akan membiarkan sesuatu seperti itu terlewatkan. Javier, bisakah kamu melakukan semua itu dan membantuku menggali? Pinta. Daripada mengucapkan terima kasih padaku, dia malah meminta aku untuk melakukan lebih banyak lagi, seperti yang diharapkan dari seseorang seperti dia. Pikiran pedang itu memuncak dengan kemarahan. Javier menyesal, dan tanpa henti, keduanya terus bekerja bersama. Hasil dari kerja tim ini adalah konstruksi yang sempurna dalam waktu singkat. Kita selesai, tanya dengan penuh kebanggaan. Sekarang, Javier, seharusnya kita memeriksanya? Tanya sang tuan muda dengan senyuman mengejek di wajahnya. Bingung? Javier tidak mengerti pertanyaan untuk menjawab. Jenis masalah yang saya sebabkan pada pemilik, lengkap sang provokator. Ekspresi sombong sang tuan muda membuat Javier ingin sekali bisa memukulnya. Setelah menyiapkan rumah untuk menyambut penghuni baru, pemilik bar dan ibunya akhirnya datang untuk melihat apa yang telah diperbuat si nakal dari kota ini kali ini. Kayu bakar terbakar di bawah lubang kecil di sisi luar rumah, yang akhirnya memiliki lantai dalam ruangan yang selalu hangat, menjadikannya sempurna untuk hari-hari dingin. Untuk kejutan semua orang, dia tidak hanya memenuhi janjinya tetapi juga menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang akan membuat keluarga benar-benar hangat selama musim dingin. Nenek yang telah menderita rasa sakit akibat dingin yang membuat seluruh tubuhnya kaku, tiba-tiba merasa seolah sendi-sendi tubuhnya meleleh begitu lembut. Selain segala hal yang telah dilakukan oleh tuan muda di sana, kenyataan bahwa dia benar-benar berhasil membuat mereka tersenyum membuat Javier terkejut. Apa ini? Cara dia berbicara dan ekspresi wajahnya berubah. Dan juga, dia bekerja keras untuk memenuhi janji yang dia buat dengan seorang warga. Apakah dia benar-benar ingin membuat mereka tersenyum? Saya tidak bisa percaya. Pria seperti Lloyd Frontera tidak pernah. Tapi apapun itu, sekarang kedua orang itu benar-benar bahagia. Pikiran-pikiran berputar di dalam pikiran pedang, yang tidak menyembunyikan senyuman sederhana kepuasan melihat prestasi tersebut. Catatan, penilaian positif Javier terhadap Anda meningkat E2. Impresi yang baik, kurang 29. Anda mendapatkan 36 RP karena ada sedikit peningkatan hubungan dengan karakter kunci. Javier tidak tahu bahwa sistem memberi peringatan kepada Lloyd setiap kali dia turun atau naik dalam pandangan seseorang, tetapi protagonis tidak bisa menahan godaan untuk menggoda penjaganya, yang selalu begitu serius saat menemukan sesuatu seperti itu. Mungkin sekarang Anda sedang berpikir, bagaimana orang ini bisa memikirkan hal itu? Dia bukan sampah lagi, ejeknya. Tidak. Meskipun jawaban singkat, mengalihkan pandangan mata pedang itu memberi kesempatan lebih bagi protagonis untuk bermain-main dengannya. Saya pikir saya benar, balasnya dengan senyum mengejek. Tidak sama sekali, kali ini terlihat kekesalan dari pihak lain. Baiklah, saya berhasil menyelesaikan kontrak pertama saya dengan sukses. Saya harus mengeluarkan banyak uang untuk kayu, tetapi itu tidak penting. Lagi pula, rumah model, ini hanya untuk promosi. Selain sebagai insinyur sipil, Suho memiliki bakat besar dalam bisnis dan investasi. Dia selalu memiliki pandangan 2 atau 3 langkah ke depan dalam hal mendapatkan keuntungan. Sisa-sisa dari kehidupan sulit yang pernah dialaminya di Korea Selatan di mana dia harus belajar bertahan hidup. Tidak pernah bersikap belas kasihan. Segala yang dilakukannya memiliki tujuan yang menguntungkan di baliknya. Penduduk desa belum pernah melihat sesuatu seperti itu dan sangat terkesan dan terpesona. Seolah-olah mereka tidak perlu takut akan musim dingin lagi. Dan Lloyd siap untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari daya tarik itu. Tidak ingin memiliki ruangan seperti ini di rumah Anda? Tawarnya kepada setiap warga yang keluar menunjukkan bahwa mereka sangat menyukai pengalaman tersebut. Meskipun memiliki ide-ide dan proposal yang bagus, termasuk model-model beragam dan diskon 10% untuk pembelian keduanya, tidak berjalan dengan baik. Mengapa? Sederhana. Warga sipil tidak percaya pada Anda, pemberitahuan sistem. Dan setiap kali menyadari bahwa ini adalah masalahnya, sang tuan muda mencoba untuk menggunakan skema intimidasi yang sama yang digunakan pada pemilik bar, berhasil mendapatkan kontrak. Namun kali ini tertangkap basah. Lloyd, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tanya Baron Arcus Frontera, ayah dari Lloyd. Pendapat baik tentang Anda? Kurang 20. Pada saat itu, Suho mengenali Baron dan tahu apa artinya bagi dirinya. Sekarang ia berada di tubuh anaknya dan melihat seberapa negatif kesan ayahnya terhadapnya. Di rumah,
Saat makan malam di atas meja berukuran tidak proporsional dan tanpa kursi tambahan di sisi-sisi untuk memastikan jarak yang tepat selalu dijaga di antara mereka. Suasana perang dingin mulai terasa. Baronlah yang sebenarnya pemilik tanah dan hanya dia yang bisa memberikan izin atau mencegah anak nakalnya melanjutkan rencananya. Dan pada saat itu, itulah kekhawatiran protagonis kita. Bagaimana jika dia tidak membiarkan saya melanjutkan konstruksi? Tanpa banyak basa-basi, Arcus langsung ke inti masalah. Apa pendapatmu tentang ini? Apa yang sedang kamu rencanakan kali ini? Pemilik memerintahkan sebuah kamar yang dipanaskan, jadi saya membangun satu untuknya, meskipun tahu dengan siapa dia berurusan, tetap mempertahankan sikap meremehkan, yang pasti tidak memperbaiki situasi. Sedang berunding dengan orang-orang dari pemerintah? Tanya Baron. Sepertinya Anda sudah tahu segalanya tentang hal itu, jawab Lloyd tanpa menghentikan makanannya. Prioritas kami adalah melihat ke arah populasi. Berbohong dan menipu mereka tidak akan ditoleransi di sini. Meskipun kata-katanya jelas dan ada suaranya tegas, dengan cara tertentu Baron berhasil cukup ramah sehingga tidak terdengar mengancam. Saya tidak melakukan ini, jangan khawatir, balasnya, sambil dalam pikirannya terus-menerus menyadari hal yang sama, seperti yang diharapkan, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya harus hidup dengan orang lain yang salah paham tentang saya. Berdiri terlebih dahulu, anak sulung menyelesaikan. Sepertinya kamu tidak punya lagi yang ingin dikatakan, jadi aku akan pergi sekarang. Ini karena situasi keluarga, pertanyaan langsung dari Baron membuat Lloyd terkejut, membekukan dia sejenak. Anda juga memiliki mata dan telinga, jadi seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Tambah Baron, jangan khawatir, ayahmu akan menyelesaikan ini. Jadi jangan menyimpang dari jalan yang benar. Pinta Arcus, sudah pernah kudengar ini sebelumnya. Pikir Lloyd, akhirnya mengingat kembali kehidupannya di Korea Selatan, di mana ayahnya mengucapkan kata-kata yang sama persis sambil mendesaknya untuk fokus hanya pada belajar. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Tapi itu bohong. Tidak baik-baik saja. Pikiran terus berlanjut. Memalingkan diri dan meninggalkan ruangan, ia meninggalkan kata-kata berikut untuk Arcus, tolong jangan menyerah, karena aku juga akan bertahan teguh. Kata-kata yang diinginkan untuk diucapkan kepada ayah kandungnya ketika masih memungkinkan. Sebuah pertemuan tak terduga membuatnya keluar dari fokus perhitungan dan berhenti untuk menganalisis orang-orang di depannya, yang hanya lewat begitu saja di depannya. Mereka baru saja melewati putra Baron tanpa memberi salam. Ah, tidak mungkin. Orang-orang ini, pikir tokoh utama. Baron, sampai kapan kamu akan menunda ini? Kamu memiliki 5 hari hingga tanggal yang ditentukan. Rentenir hampir melengkapi ucapan satu sama lain, sampai pada titik di mana tidak jelas siapa yang mengucapkan apa. Tapi jelas situasi di mana Baron berada. Jika kamu terus mengeluh, kita juga tidak akan tinggal diam. Terus berlanjut. Mengapa begitu sepi? Mengapa tidak mengumpulkan uang dengan menjual barang-barang di rumah mewah Anda? Saat yang bagus, pikir Lloyd yang mendengarkan semuanya dari pintu. Saya muncul pada saat yang tepat, beberapa jam sebelumnya. RPS terselamatkan, 36. Saya menerima beberapa RP, tapi di mana saya bisa menggunakannya? Pikirnya di dalam kamar. Kemampuan Anda dapat ditingkatkan dengan menggunakan RP yang Anda peroleh. Jelas sistem. Anak kecil pengantar pesan ini benar-benar tahu cara menjelaskan hal-hal dengan tepat, pikir Lloyd. Aku lelah. Gerutu sistem yang bisa membaca pikiran protagonis kita. Hei, maaf, aku tidak akan melakukannya lagi, pintanya Lloyd. Tiba-tiba lingkaran ajaib muncul di sekitar protagonis, memulai semacam pemindai kemampuan yang dimilikinya. Membawa ke dunia saat ini keterampilan yang dimilikinya sebagai insinyur sipil, antara lain, dari tanah asalnya, dan menyesuaikannya dengan realitas di mana mereka berada. Pengetahuan terus muncul, dan bahkan sistem pun terkejut. Hah, kamu lebih pintar dari yang terlihat? Dan untuk pertama kalinya sistem tidak mengolok-olok melainkan benar-benar terkejut. Hal ini tidak luput dari melukai kebanggaan protagonis kita, yang mengutuk tentang menjadi beasiswa dengan nilai tinggi. Kemampuan yang dapat Anda peroleh berdasarkan pengetahuan Anda saat ini. Pengukuran dasar, RP yang diperlukan, 15. Desain dasar, RP yang diperlukan, 20. Menunjukkan sistem. Meskipun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kemampuan yang ditawarkan pada saat itu, Lloyd memutuskan bahwa, karena memiliki RPS yang cukup untuk itu, dia akan mengambil keduanya. Yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan merasakan efeknya seketika. Seolah-olah itu adalah ujian atau tutorial untuk mengenal kemampuannya sendiri. Dengan cahaya hijau yang menyilaukan keluar dari matanya sendiri, protagonis kita panik sejenak, berlari ke jendela seolah-olah membutuhkan udara. Dan begitu, tanpa sengaja, ia menemukan potensi dari kemampuannya. Apakah ini nyata? Saya bisa mengukurnya dengan mata saya sendiri. Dengan kemampuan desain dasar, ia menemukan bahwa ia bisa membuat proyeksi 3D dengan jari-jarinya sendiri untuk memudahkan perencanaan konstruksi. Ini pasti akan membuat pekerjaan saya lebih mudah. Tapi apakah Javier dan orang lain bisa bekerja sendiri di semua konstruksi? Jika saya hanya memiliki pengetahuan dalam membuat mesin berat, saya tidak tahu apakah mungkin untuk memanggil satu. Oh, mungkin bisa memanggil satu? Komentar sistem yang sekali lagi membaca pikiran orang lain. Apa? Serius? Tanya Lloyd. Pada saat itu,
Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah pada sistem karena tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Tetapi dia mencari informasi tentang informasi baru itu. Spesimen fantasi diundi secara acak. Investasikan RPS untuk menggambar spesies ilusi. Berbagai karakteristik, berbagai kemampuan. Pilih mitra fantasi yang setia sekarang. Mungkin sistem telah sedikit terlalu bersemangat berbicara tentang itu. Ini terdengar seperti iklan permainan yang mendorong Anda untuk membeli barang-barang, pikir Lloyd. Perlu mengerutkan mata untuk memastikan bahwa dia sedang membaca dengan benar. Dia marah dengan informasi terakhir. Spesimen fantasi dipilih secara acak. Mulai, satu gambar biayanya 50 Rp. Adalah informasi di akhir. 50 Rp, itu tidak masuk akal. Sekarang saya hanya punya 1 Rp, gerutu protagonis kita. Pada titik itu, dia pasti bisa menghancurkan sistem. Tapi dia mulai memikirkannya. Untuk menjadi sesuatu yang bernilai begitu tinggi dan spesimen fantasi. Dia mulai membayangkan jenis monster kuat yang bisa didapatnya dengan cara itu, dan betapa pastinya mereka akan berguna sebagai mesin berat. Saya perlu mengumpulkan RPS. Untuk itu, saya perlu mendapatkan dukungan dari karakter kunci. Demikian disimpulkan. Kembali ke saat ini, para rentenir mulai mengintimidasi Baron dengan ancaman yang semakin berat dan menjijikan. Jika Anda tidak punya uang untuk membayar hutang Anda, saya akan memberitahu Anda bagaimana melakukannya. Saya tahu tempat bagus di mana istri dan pembantu Anda akan dijual dengan baik. Kamu, bahkan sang bangsawan yang lembut pun tidak bisa menjaga ketenangan di hadapan tawaran yang cabul seperti itu. Namun sebelum dia bisa mengatakan atau melakukan apapun lagi, suara Lloyd memenuhi kantor. Kamu pikir sudah baik saja tidak beretika hanya karena kamu seorang pemberi pinjaman? Kata sambil meletakkan lengannya di sekitar rentenir yang lebih pendek dan menatapnya dengan dekat. Siapa kamu? Tanya rentenir terkejut dengan kagetnya mendekati tiba-tiba. Lloyd, sekarang tidak. Coba campur tangan Baron. Khawatir akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika anak nakalnya ikut campur. Bukankah kamu adalah anak tertua yang bermasalah? Apakah itulah alasan kamu ikut campur dalam percakapan orang dewasa? Jika kamu tidak pergi. Sementara rentenir sombong mengancam tuan muda, dia sekali lagi diinterupsi oleh yang sama. Cukup, biarkan saya melihat surat undangan. Tuntutnya, mengulurkan tangan untuk menerima surat yang dia tahu mereka tidak akan miliki. Apa? Tanya rentenir agak bingung dan cukup marah dengan keberanian pemuda itu. Hukum Kebangsawanan Kerajaan, Pasal 3, Bagian 6. Semua bangsawan kerajaan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Masuk ke istana seorang bangsawan tanpa undangan akan dianggap sebagai invasi. Itulah yang dinyatakan. Dari omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami tidak pernah mendengar tentang undang-undang tersebut, kata rentenir lagi dengan serempak. Oh, apakah kalian tidak tahu, mengapa kita tidak memeriksanya bersama, Javier? Dan dengan ucapan itu seolah-olah menunjukkan pemahaman, ia memanggil pedang itu. Di hadapan panggilan dari tuan muda, Javier masuk ke kantor. Ya? Tuan muda Lloyd, potong tangan para penyerbu. Perintah. Tanpa ragu, Javier mulai berjalan menuju rentenir sambil menarik pedangnya. Siap untuk melaksanakan perintah. Apa? Kamu gila? Kamu ingin ke pengadilan? Mereka protes dengan tidak percaya. Namun masih mencoba mempertahankan kekuasaan atas situasi. Berpikir bahwa mereka bisa membalikannya. Maka itulah sebabnya saya katakan untuk memeriksanya bersama-sama. Bukan? Ejek anak sulung. Kita akan lihat di pihak mana pengadilan akan berada, kata Lloyd sambil tersenyum yakin. Para traduzir para O Indonesia. Dengan putus asa, rentenir melarikan diri dengan tergesa-gesa dari rumah besar Baron, namun tidak tanpa berteriak ancaman di sepanjang jalan mengatakan bahwa dia akan membayar dan menyesal. Sementara Javier tetap menjaga ketenangannya dan serius, Lloyd menikmati adegan tersebut sambil memanfaatkan kesempatan untuk menggoda pedang itu karena begitu patuh. Lloyd, Javier, apa yang kalian lakukan sekarang? Ini tidak akan membantu menenangkan situasi. Kepanikan Baron terasa nyata. Pemuda itu kemudian mendekati meja Baron dan meletakkan sebuah tas besar dan berat berisi uang yang diterimanya dari pembayaran bangunan yang dia kontrak untuk dibuat. Saya akan memberikan semua pembayaran awal yang saya terima. Tapi, pertama, ini untuk bulan ini. Ini jumlah yang cukup besar, katanya sambil tersenyum tulus karena akhirnya bisa memberikan kontribusi. Pembayaran muka, apakah kamu menerima uang dari orang-orang? Apakah kamu mengeksploitasi uang dengan cara ini? Untuk berubah? Bahkan sang Baron tidak percaya pada kata-kata anaknya dan yakin bahwa dia hanya akan mengambil uang dari rakyat dan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Meskipun ia tahu bahwa hal itu akan terjadi, itu masih menyakiti perasaan Lloyd, yang tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, Javier ikut campur membela, atau hampir begitu, yang sama. Jangan khawatir, tuanku. Aku akan memantau tuan muda agar dia memenuhi janjinya kepada orang-orang. Meskipun masih tidak percaya pada Lloyd, Baron percaya pada Javier. Dan melihat dari ekspresinya bahwa Javier tampak yakin bahwa segalanya akan terlaksana. Dia ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi untuk menghentikannya. Baiklah, kita pergi. Sang anak sulung berpamitan dengan hormat sederhana. Sikap yang biasanya tidak pernah ditunjukkan, membuat Arcus kembali terdiam. Mereka berjalan berdampingan, mundur. Mungkin masih terlalu halus untuk diperhatikan. Tetapi langkah mereka mulai menjadi lebih ramah, seolah-olah Javier perlahan mulai menerima versi baru dari tuan muda Lloyd.
meskipun tidak diakui. Bagaimana kamu tahu tentang hukum ini? Tanya Javier sambil berjalan. Aku hanya menemukannya. Kamu sudah selesai? Jawaban sang tuan muda menunjukkan bahwa dia tidak ingin membicarakan hal itu. Dan alasannya masuk akal. Setelah kematian para bangsawan, dua rentenir ingin menggali untuk mengambil mayat dan menjualnya. Pada saat itu, Javier mengutip undang-undang ini. Dan ia memotong kepala keduanya. Ketika dia diadili di pengadilan, dia dinyatakan tidak bersalah. Mengetahui isi novel adalah manfaat yang baik. Pikir Lloyd sendirian tanpa menyadari bahwa dia berjalan dengan senyum mencurigakan sepanjang waktu saat dia mengingat hal itu. Catatan, penilaian positif Barao Frontera terhadap Anda meningkat sebesar 6. Anda mendapatkan 60 RP setelah memperbaiki hubungan dengan karakter kunci. RP yang tersimpan, 61, pemberitahuan sistem. Dengan kedatangan pemberitahuan, senyumnya semakin melebar. Seperti yang direncanakan, spesimen fantasi, tunggu aku, pikirnya dengan antusias. Kemudian, pada malam itu juga, tidak ada orang di sekitar. Benar, jadi sekarang, kata protagonis kami yang siap untuk akhirnya menguji hal yang begitu lama dinantikannya sejak menemukan kemungkinan memanggil spesimen fantasi. Putaran acak, semoga datang sesuatu yang berguna. Penuh harapan, dia menekan tombol untuk memulai putaran. Cahaya yang terang muncul menunjukkan bahwa sesuatu yang magis akan benar-benar terjadi. Roda gigi ajaib mendorong satu sama lain, membuka diri dalam lingkaran yang semakin besar dan kuat. Memukau protagonis kita yang sekali lagi bingung saat menyaksikan keajaiban yang ada di dunia itu. Namun ada sesuatu yang agak membuat frustrasi terkait dengan mantra yang sedang dilancarkan. Meskipun telah diperluas, ukurannya tetap relatif kecil dan hal ini segera membuat khawatir tuan muda, yang menyadari bahwa tidak ada yang terlalu besar yang akan keluar dari sana. Setelah beberapa saat suara yang sangat tidak menyenangkan, seolah-olah gigi-gigi yang berkarat saling mendorong, akhirnya suara yang berbeda keluar dari tengah simbol, menandakan bahwa makhluk itu akan datang.